Sejak tank pertama kali mengguncang medan tempur di awal abad 20, dunia militer terus mencari cara untuk melumpuhkannya. Tapi tank modern bukan lagi hanya baja tebal berjalan. Mereka adalah monster teknologi dengan perlindungan aktif, sensor canggih, dan senjata-senjata berat. Namun, dari kejauhan, bersembunyi di balik reruntuhan atau perbukitan, ada senjata kecil yang diam-diam mengintai, yaitu rudal anti-tank, atau yang biasa kita sebut dengan ATGM. Dan di antara semua ATGM yang pernah dibuat, kali ini kita akan membahas ATGM Kornet, yang merupakan salah satu senjata anti-tank yang paling ditakuti blok barat. Kornet dikembangkan pada awal 1990-an oleh KBB Instrument Design Bureau di Rusia sebagai jawaban atas semakin kuatnya perlindungan tank-tank NATO seperti Leopard 2, Challenger, atau Abrams. Rudal-rudal generasi sebelumnya seperti rudal Fagot dan rudal Konkurs mulai dianggap tidak memadai untuk menembus lapisan era yang semakin canggih. Kornet pertama kali diperkenalkan ke publik pada tahun 1994 dan mulai diekspor ke berbagai negara setelah tahun 1998. Sejak saat itu, senjata ini banyak digunakan oleh militer Rusia, negara-negara Timur Tengah, hingga milisi atau aktor non-negara. Proyek Kornet dirancang sebagai ATGM generasi ke-12 dengan kemampuan tembus lapis baja yang tinggi berkat hulu ledak tandem HEAT-nya. Tapi selain untuk menghancurkan kendaraan, terdapat juga varian dengan hulu ledak termobarik. Varian ini digunakan untuk menghancurkan bangunan atau personel musuh. Untuk sistem pemantunya, ATGM ini memakai laser beam reading, artinya rudal mengikuti sinar laser yang diarahkan ke target. Berbeda dari rudal fire and forget seperti Javelin, Kornet memerlukan operator tetap untuk mengarahkan laser hingga rudal mengenai sasaran. Kornet bisa diluncurkan dari tripod, turret, atau kendaraan seperti Tiger M4x4. Untuk spesifikasinya, panjang Kornet adalah 1,2 meter dan diameter rudalnya sekitar 152 mm. Kornet memiliki berat sekitar 27-29 kg, tergantung dari variannya. Dengan memiliki spesifikasi tersebut, ia mampu mencapai jarak efektif hingga 5.500 meter. Meski ukurannya tergolong sedang, Kornet mampu menembus lapisan baja hingga 1.200 mm setelah era, menjadikannya sangat mematikan bahkan untuk tank modern. Tak hanya klaim semata, Kornet telah dipakai dalam banyak pertempuran. Ia digunakan oleh beberapa negara, bahkan milisi atau aktor non-negara. Contoh konflik yang mengikut sertakan Kornet adalah Perang Irak, Perang Suriah, Perang Israel-Lebanon, konflik Israel-Palestina, dan yang terbaru adalah Perang Rusia-Ukraina. Dalam perang-perang tersebut, Kornet membuktikan ia sangat mematikan. Ia dapat melumpuhkan banyak tank, mulai dari Abrams, Leopard, bahkan Merkava. Ini membuktikan bahwa ATGM adalah salah satu senjata yang murah tapi efektif untuk menghadapi kavaleri musuh. Semakin canggih sebuah tank, maka akan memicu perkembangan ATGM yang lebih canggih pula, karena ATGM adalah salah satu solusi murah untuk melumpuhkan tank yang berharga sangat mahal. Seperti biasa, kalau kamu suka bahasan senjata tempur seperti ini, jangan lupa subscribe dan like videonya, atau sekedar request di kolom komentar apa senjata yang ingin kamu lihat selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.